tahun 80. Saya cuma bisa pertahankan 13 tahun, kemudian berpisah dengan suami, kedua anak ikut saya. Dan suatu hari ketika anak-anak sudah SMA, pernah saya tanya dalam doa malam, seandainya suatu hari kita diberi mendengar bahwa papa kalian menikah lagi dan omong kosong kita diundang, sikap kita mau bagaimana? Lalu anak yang besar bilang, ya sudah kita menghormati saja undangan, kita datang ke gereja, kita doakan supaya papi jangan gagal lagi, tapi nggak usah ke resepsi. Tapi suatu hari undangan itu betul-betul datang. Jadi waktu undangan benar-benar di tangan, saya bilang, ini mesti apa sikap kita? Ya sama aja Mi, kita datang aja ke gereja, kita doakan supaya papi nggak gagal lagi nikahnya, tapi kita jangan ke resepsi. Jadi itu yang kami lakukan. Kami datang bertiga ke gereja di mana 21 tahun sebelumnya saya menikah di gereja itu juga. Saya nggak tahu bahwa kedatangan saya itu sama anak-anak jadi perhatian orang, jadi heboh. Sedangkan saya udah niat, saya mau berdoa, saya tidak mau sedih. Jadi saya nggak bawa tas, nggak bawa tisu, nggak bawa apa-apa. Niatnya mau berdoa ya. Ya sudah selesai kasih selamat, saya juga pulang. Nggak taunya sesudah itu heboh, kok saya bisa datang dan sebagainya. Nah sesudah itu, kira-kira 3 tahun kemudian, dapat telepon. Ci Avi, ini ya, saya mau di seksio, doain ya. Nah, terus yang terima telepon itu anak saya. Kemudian ya baru ngomong sama saya, terus saya bilang, waduh kita diberi mendengar ini mau dioperasi, mau punya anak, kita mesti apa ya? Siapa ini yang menelpon? Yang nelfon istri barunya. Oh iya. Istri barunya mau punya anak, nelfon minta kita doa. Ya udah kita doakan. Terus kita pergi pagi-pagi ke rumah sakit yang mau operasi. Saya yang terakhir megang tangan istri barunya itu sampai mau masuk OK ya, karena dia seperti takut, seperti khawatir begitu anak pertama. Nah, sudah selesai masuk operasi kamar, pendeta datang, mestinya dia yang doa, tapi dia telat datang, jadi saya udah keburu doain kan. Pendetanya bilang, kenapa Ci Silvi kok ada di sini? Saya barusan berdoa. Loh kok bisa? Loh kenapa nggak bisa? Saya yang heran. Ya akhirnya ya dapat 1 anak, dapat 2 anak. Satu hari mantan suami bilang, minta izin boleh nggak? Manggil mama kandungnya mama, manggil kamu Mami Avi. Oh ya boleh. Nah udah jadi baik ya hubungan. Tapi satu hari kita diberi mendengar mantan suami ini ada tumor di kepala. Lalu mau dioperasi. Nah, jadi saya datang. Itu momen sebenarnya luar biasa. Waktu datang untuk berdoa supaya operasinya selamat dan sebagainya, itu momen pengampunan. Saling minta maaf untuk apapun yang pernah terjadi di masa lalu, sampai kita pernah jadi suami istri, akhirnya harus berpisah. Itu momen betul-betul saling mengampuni. Sampai setelah selesai pertemuan itu, saya tuh entengnya tuh kayak selembar kertas gitu loh. Enteng betul. Oh ini mungkin yang namanya pengampunan betul-betul ya. Nah, akhirnya operasinya bukan cuma 1 kali, di dalam negeri, di luar negeri, sampai beberapa kali. Nah satu saat waktu ada di rumah sakit, saya kok berani bicara tentang warisan. Jadi saya bilang, kalau kamu ada pikiran tentang ingin memberi warisan kepada anak-anak 2 yang masih kecil, silahkan saja. Saya bisa mengerti, nggak usah pusing sama anak 2 yang ikut saya. Lalu suami tuh, mantan suami merasa lega banget. Aduh untung kamu ngomong ini, saya berapa kali mau ngomong ini nggak berani, takut tersinggung, takut salah mengerti. Saya bilang nggak apa-apa, yang anak kecil mesti lebih dipikirin, anak-anak yang sudah besar itu bagian saya. Saya tidak pernah mengira bahwa itu pertemuan terakhir dalam keadaan masih bisa ngomong. Sebab 2 minggu kemudian mantan suami masuk lagi rumah sakit dalam keadaan koma dan tidak pernah lagi bangun sampai meninggalnya.
dikubur di San Diego. Nah, kemudian anak saya yang besar itu yang dipercaya untuk ngurus uang duka. Nah, sebelum uang duka itu dikasih kepada istri ini, saya bilang begini, kalau boleh, bukan saya mau sombong, kalau boleh, kedua kuburan yang dipesan di San Diego untuk kamu dan mantan suami, saya yang beliin, ya, saya bayarin, nanti saya juga tak ikutan beli kafling juga, jadi kita sama-sama nanti di dunia sama-sama di surga gitu. Jadi dia wah senang, langsung ACC, ya sudahlah, akhirnya begitu yang terjadi. Jadi selama 3 bulan berikutnya saya antar jemput anak-anak yang masih kecil itu saya jadi supir, ya. Tiap hari gitu, tapi enjoy sekali ya, saya nggak rasa jauh, nggak rasa kesel, nggak rasa, barangkali itu kasih, ya, kasih yang menutupi segala sesuatu, yang murah hati dan sebagainya. Dan anak-anak juga jadi dekat sampai sekarang, ini jadi kayak keluarga baru. Walaupun mantan suami udah nggak ada, tapi saya masih dekat sama mereka sampai sekarang. Dan saya tahu betul bahwa kuncinya sebenarnya di pengampunan. Tapi kok seperti gampang mengampuni, ya? Apa emang rasanya? Tapi kan yang ngerjakan di dalam kita itu kan sebenarnya Tuhan juga, bukan sayanya hebat apa. Jadi nggak gampang ya itu Tante? Penuh cucuran air mata, tangisan, begitu juga ada. Sebetulnya Tuhan, ya, Roh Kudus yang menolong saya sampai mampu mengampuni begitu, karena saya kalau dengar dari orang lain, kok susah ya mengampuni suaminya gini gitu, kok enak aja ya udah saya digini gitu. Untung kok saya kok nggak mikir gitu, ya. Jadi saya bilang, Tuhan, Engkau ngasih contoh dari salib, ampuni mereka sekalipun mereka nggak tahu apa yang diperbuat. Nah, sekarang kita mestinya sekalipun kita tahu apa yang diperbuat tetap ampunin, Tuhan udah ngasih contoh.